Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami menyadari bahwa hidup kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan biarlah kami menggunakan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus belajar bagaimana hidup menyenangkan hatimu. Karena itu biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-11. Demikian. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Namun, menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah ku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Namun, apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Dengan memegahkan diri penuh,
keyakinan seperti itu, apa yang aku katakan bukanlah menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Sebab banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu arif. Karena kamu sabar, jika orang memperhamba kamu, jika orang memangsa kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Namun jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain. Bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasakan lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah menyala-nyala hatiku? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah dan Bapa Tuhan Yesus yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, gubernur yang diangkat oleh Raja Aretas menyuruh orang-orang mengawal kota Damsik untuk menangkap aku. Namun dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah jendela keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang sering terjadi dalam relasi kita di tengah komunitas, termasuk dalam gereja. Ada banyak orang-orang yang kita kenal tidak berani menyampaikan pergumulannya atau kesusahannya, bahkan jerih juang ya, yang dilakukan, perjuangan hidup yang tidak mudah yang sedang dikerjakan, tentu dengan berbagai alasan. Namun juga ada banyak di antara kita yang kadang enggan atau tidak mau mendengar hal-hal yang sedih-sedih atau memberatkan bagi kita dari cerita-cerita orang lain. Dan tentu ini juga punya alasannya. Yang menarik adalah Rasul Paulus secara sengaja menceritakan bagaimana kesusahan hidup yang dialaminya di tengah segala pelayanannya. Dia mengakui ada kelemahan yang ada pada dirinya, bahkan kebodohan
bahkan sering dianggap bodoh terkait dengan apa yang dilakukan. Ia tidak malu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa tidak ada hal-hal yang tersembunyi bagi Allah, dan tidak ada hal yang membanggakan dalam hidup selain hidup di dalam Tuhan Yesus dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu pewartaan Injil dan melayani jemaat-jemaat. Meski apa yang dilakukan Rasul Paulus sering dianggap oleh dunia sebagai hal yang bodoh, namun dia terus berjuang untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapannya bahwa Rasul Paulus melalui kesaksiannya ini, jemaat boleh menyadari dan bertobat bahwa hidup di dalam Tuhan Yesuslah yang membuat kehidupan menjadi berarti, dan melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan sekarang ini? Tidak jarang, sering apa yang dibanggakan oleh dunia juga kita banggakan, sehingga kehidupan rohani, spiritual menjadi sesuatu yang tidak lagi kita banggakan. Demikian juga kadang pelayanan kita anggap sebagai hal yang bodoh karena merugikan waktu, tenaga, pikiran, dan banyak hal di tengah pergumulan, di tengah pekerjaan, bahkan di tengah keluarga. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa satu hal yang kita banggakan adalah hidup di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada hal lain selain Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang sudah menyelamatkan kita, memberkati kita, menyertai kita, dan juga melimpahkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua adalah Allah tidak pernah menganggap pelayanan yang kita lakukan adalah sesuatu yang sepele, tetapi Allah menghargai setiap pelayanan yang kita kerjakan. Karena itu melayani Tuhan bukan sesuatu yang bodoh. Meskipun dunia sering menganggap hal itu sebagai kebodohan, tetapi melayani Tuhan bernilai kekal. Karena itu mari kita terus hidup setia kepada Tuhan Yesus dan terus ikut melayani Tuhan di tengah setiap pergumulan hidup kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap teguh setia kepada Engkau, karena tidak ada hal lain Tuhan dalam hidup kami yang bisa kami banggakan selain Tuhan Yesus, yang terus kami sembah, kami puja, dan berkarya atas hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap setia dalam pelayanan, meskipun ada begitu banyak tantangan, bahkan dianggap sesuatu yang bodoh. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang bodoh, tetapi Tuhan menghargai setiap pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.